Jadi mula-mula itu di Minangkabau itu kan ada suku, ada kaum, ada nagari, dan ada alam Minangkabau. Jadi di suku itu atau di kaum itu perlu ada pemimpin. Pemimpin dalam kaum itu disebut dengan orang Pek Jini. Orang Pek Jini itu penghulu, manti, malin, dubarang. Itu dari segi adat. Dari segi syarak itu ada pemimpinnya namanya Jini Nenampek, yaitu imam, khatib, bilal, qadi. Yang tertinggi itu adalah penghulu. Cara mencari penghulu ini adalah mencari bibit penghulu ini adalah kita lihat siapa yang paling pantas dan paling patut dan paling mungkin dari sekian banyak yang akan menjadi pemimpin. Dalam istilah Datuk Sengguno di Rajo, dia mengatakan banyak kayu tinggi di rimba pasti ada yang tinggi satu. Banyak kayu gadang di rimbo pasti ada yang gadang satu. Banyak kayu yang lurui di rimbo pasti ada yang lurui satu. Nah, dia yang lurui tadilah satu tu pemimpin. Yang tinggi tadilah satu tu pemimpin. Tinggi tampak jauh, dakik jalan basuh. Lalu diajukan oleh suku dan kaum ini, inilah calon pimpin kita. Nah, setelah sepakat, urutnya begini. Sayo dan Saparui. Kita Saparui ini ibu kita satu. Sapake dan sasuku. Sakato dan sakaum. Sasuko dan sanagari. Baru dia bisa menjadi seorang penghulu. Kemudian setelah dinyatakan yang 4 tingkat ini dilaluinya, Parui sudah, suku sudah, kaum sudah, nagari sudah, maka direncanakan upacara pentambalannya, upacara adat. Sehingga upacara adat itulah nanti dia dinobatkan jadi penghulu. Nobatnya itu nanti dia kalau baca-baca ada yang menyembelih kerbau. Kerbau ini ada lambangnya. Kerbau ini harus pakai tanduk. Jadi tiba disitulah dalam artinya itu tanduk ditanam, daging dilapa, darah dikacau. Artinya apa? Seperti tadi juga, sudah suka sama suka dia sebagai orang besar, tapi dia dagingnya dimakan, tanduknya ditanam, darahnya dikacau. Artinya apa? Kalau yang tadi bibitnya ini bagus, darah ini dikacau, pengertiannya darahnya itu tidak boleh darah naik, tidak boleh darah tinggi. Kalau jadi pemimpin tenang, lambang darah dikacau. Dan dia adalah daging sama dilapa. Artinya adalah daging kerbau ini lambang beliau ini sebagai pemimpin tadi, boleh dimakan. Artinya beliau ini pemurah. Jadi pemimpin tidak sepilih. Kan ada pemimpin semilik sekarang. Ada duitnya, dia orang minta tak mau dia. Dia pemurah. Tanduk ditanam. Dia punya suatu kehebatan misalnya, suatu luar biasa kekuasaannya. Tapi kekuasaannya itu ditanamnya di bumi. Bukan untuk kekuasaan itu adalah bukan untuk meniaya orang, tapi kekuasaan itu adalah untuk menyenangkan bumi. Nah, dalam ungkapannya bumi sanang padi menjadi jaguang mau pia kape mamutie teranak baka mambiak antimun mangarang bungo bapak kayo mande bame mama disamba orang pulau. Begitu petuanya. Rangkaian. Jadi kalau di Minangkabau itu 3 itu. Kalau ibu kita kayo, mama kita pak kita bame, mama disamba orang pulau. Kalau siranya ketiga-tiga ini sudah mulia, maka mulialah kita. Tapi mama kita dibawa lalu oleh caja oleh orang ayah kita tidak dibawa orang, ibu kita apalagi kita tidak mulia. Yang memuliakan itu kita. Makanya ditanya kepada ibunya tadi. Kita yang jadi cocok dipimpin ini. Nah, nanti dihimbaukan namanya dalam adat namanya dihimbaukan, diresmikan, dinobatkan kepada labuh nan ram, di pasar nan rami, labuh nan golong, jamba nan rimbun. Jamba tadi makan tadi itu jamba namanya tuh. Satu jamba nan rimbun. Kalau diresmikan di jamba nan rimbun, di balai nan rami, balai itu pasar. Di arak dia di pasar tuh. Di labuh nan golong, masuk labuh keluar labuh gitu. Masuk masuk jalan keluar jalan. Selesai itu maka dia resmilah menjadi penghulu di negeri itu. Sudah bisa dia ke bukit sama mendaki dengan yang lain, ke lurah sama menurun. Dapat sama merugi, hilang sama berapa. Di seorang penghulu tadi dia harus memakai kebesaran adat. Kebesaran adat itu 8 jenisnya.
Pertama saluk. Yang kedua baju. Yang ketiga selendang. Yang keempat sampiang. Yang kelima keris. Yang keenam celana. Yang ketujuh tongkat. Yang kedelapan terompah. Itu namanya pakaian 8 sepatagak. Tulang kita kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus kuat. Itu lambangnya. Jadi dengan apa dipanggil yang saluk. Saluk. Dan ada destar. Ada destar ya. Ya, itu dibeli oleh kaum tadi. Kaum yang membelikan karena dia mamaknya, datuknya. Tidak dia sendiri yang beli. Artinya walaupun dia juga yang membeli, cuma ini harus dilambangkan. Inilah diserahkan oleh seorang orang yang dituakan, nanti di suku itu diserahkan yang pakaian yang 8 macam tadi di atas cerana atau di atas dulang, diserahkan kepada datuk. Ini pakaian datuk, tolong pasang. Kita akan berarak-arak lagi keliling. Dia masangkan. Cara memasangnya itu harus betul gitu. Jadi, bagaimana macam saluk, bagaimana selempang, bagaimana baju, bagaimana keris, bagaimana tongkat. Tidak boleh. Tongkat ini bisa boleh di kiri atau boleh di kanan, itu harus diatur. Keris ini adalah harus ke sini sisipnya. Kalau yang penghulu bukan begini. Itu harus diatur, ada orang yang pandai. Ada pakarnya itu. Ya? Ada pakarnya.